Pencet yang samping. Nah, udah. Belum mulai. Satu, dua. Selamat malam teman-teman. Silakan bergabung, kita sesi live. Siapa aja yang udah join malam ini? Sudah ada 2 orang masuk? Iya. Sudah langsung 11, 17. Silakan join teman-teman. Selamat malam. Halo, ya Kiki udah masuk. Ya. Dela udah join. Halo Dela join. Charlie, selamat join ya. Mbak Yeni udah join juga. Welcome. Mbak Cika, halo Mbak Cika. Kiki dari Bandung, halo Ki. Mbak Mayang juga udah join ya. Nanti buat teman-teman yang lagi hamil, saya kasih ada beberapa opsi nanti ya kalau memang diperlukan. Oke. Joyce dari Kendari, halo, udah join Joyce. Civeping di Bandung ikutan juga malam ini. Mbak Mary, Cisusan dari Sukabumi udah join. Yes. Oke, Ade Sasu udah join juga. Ya, bagus. Bu Wiwi dari Binus udah join juga. Halo Mbak Nina. Iya, halo. Mbak Pipi dari Hampton udah join. Kita akan mulai dalam 1-2 menit lagi ya. Selamat pagi V di US. Udah melek ya, udah siap-siap ya, di join juga. Gak pernah kelewat nih. Terima kasih. Waduh, ada yang dari Australia nih, Hansen. Welcome, join ya. Yuhu, Mbak Mawar. Terima kasih udah join hari ini. Mbak Taya, menunggu selalu. Iya Mbak Taya, terima kasih udah join juga malam ini ya. Aduh Mbak Helma, apa kabar? Hadir ya Mbak, welcome. Niken, halo Niken. Mbak Esther, selamat malam. Abis latihan, kata Mimi sama Fitri, join aja nggak apa-apa. Mbak Andini, Mbak Dini Hasan dari Borneo, dari Kalimantan ya, dari Samarinda ya, Kalimantan. Udah ikutan, sip. Oke, kita mulai aja, sudah 2 menit lebih dari jam 7. Kenapa malam ini sengaja kita kasih judulnya agak sedikit catchy ya, yaitu hati gembira, hati bahagia, obati segala. Ternyata hati yang kita maksud dalam flyer tersebut adalah liver ya. Liver tuh kalau ini saya mirroring ya teman-teman, letaknya tuh kira-kira di kebanyakan orang ada di rongga sebelah kanan dada, agak di atas, jadi dia dilindungi sama iganya ya. Tulang rusuknya di sini ya. Nah, hati ini memiliki peran yang cukup luar biasa gitu di tubuh kita. Dia mengomandoi untuk organ pencernaan juga, mengomandoi juga untuk antibodi tubuh, lalu juga untuk detoksifikasi dalam tubuh ya. Jadi hati memegang peran yang cukup besar. Hari ini kita akan melakukan banyak stimulasi terhadap meridian hati dan juga pasangannya dalam meridian empedu ya. Gitu.
Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita selalu diawali dengan berdoa ya. Saya stop dulu musiknya, kita berdoa sebentar. Silahkan berdiri saja, saya letakkan dulu handphone saya. Kemudian berdirinya nyaman saja, kakinya tidak usah dirapatkan, dibuka sedikit dengan nyaman. Lalu letakkan tangan kiri kita memegang dada sebelah kanan ya. Ini saya sekali lagi mirroring ya teman-teman ya. Jadi kalau diikuti aja instruksi saya melakukannya dengan mirroring. Ya. Kemudian tangan yang satu lagi boleh rileks saja di samping, atau kalau mau ya ikutkan untuk ditumpuk di atas tangan sebelah kiri ya. Lalu dipejamkan matanya, lututnya rileks saja. Diniatkan untuk malam hari ini kita memberikan perhatian yang cukup buat liver kita atau hati kita. Semoga dengan perhatian yang cukup, hati kita bisa merespon dengan lebih baik, bisa memiliki kinerja yang lebih baik. Kalau kinerja hatinya baik, menandakan hatinya bahagia, menandakan metabolisme tubuh kita juga menjadi lebih baik. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya berbahagia. Silakan ditundukkan kepalanya ke arah lantai. Lepaskan tangannya, rileks di samping. Sambil inhale, buka matanya ke arah lantai dan tegakkan kepalanya pelan-pelan. Kita mulai latihan malam hari ini dengan sedikit pemanasan ya. Sederhana saja pemanasan kita. Kakinya rileks aja, sedikit agak dibikin menyudut sedikit seperti biasanya. Lututnya ditekuk sedikit. Ya, kita akan lakukan hip circle atau memutar hip ya. Sederhana aja, dari dibawa ke samping sebelah kiri, dibawa ke depan, ke kanan, ke belakang. Lututnya jangan di-lock ya. Ditekuk sedikit lututnya. Lakukan di satu sisi ini 5 kali. Ini saya sudah 3. Untuk nafasnya biasa aja, nggak apa-apa. 4, 5. Lakukan arah sebaliknya ya. Ingat, lututnya harus ditekuk. Lakukan dengan nyaman. Kalau perlu bokongnya di-squeeze pada saat mendorong tulang ekor ke depan, silakan. Ini saya sudah 4, 5. Oke, yang belum lakukan dulu ya. Oke, sudah 5 ya. Oke. Yang berikutnya gampang banget ya. Yaitu tinggal mendorong aja tulang ekornya ke depan, tekuk lututnya sedikit, tulang ekor dorong ke depan, agak bawa badannya ke belakang di sini. Inhale di sini, pada saat exhale, bawa balik ke tengah, tekuk lututnya. Exhale, turunin pelan-pelan. Ya. Inhale, tegakin badannya, tulang ekor dorong ke depan, menyandar ke belakang sedikit. Exhale, nungging ke belakang, tekuk lututnya, turun. Ya, kalau dari samping, dilihat seperti ini ya. Inhale, tulang ekor dorong ke depan, bokongnya jepit, panjangkan badannya. Waktu exhale, tekuk lututnya, bawa tulang ekornya ke belakang, turun. Inhale, naik. Squeeze your buttock, push your tailbone. Dan exhale, bokongnya bawa ke belakang, turun, pelan-pelan. Ya, kita lakukan itu 5 kali. Silakan teman-teman, yuk. Inhale. Kemudian exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 2 kali lagi, inhale. Exhale. Lututnya tetap ditekuk ya. Inhale terakhir. Exhale. Oke. Nah, dari posisi itu sekarang kita akan menepuk boleh dielus aja nggak apa-apa nih ya. Tangan kiri kita mengelus bagian sisi samping tubuh. Dielusnya dari atas ke bawah. Kemudian lewatkan jari-jarinya di persis di hips, di groinnya sini ya, di hipsnya sini. Ya. Dari atas ke bawah, lewatkan. Dari atas ke bawah, lewatkan 2. Atas ke bawah, lewatkan 3. Atas ke bawah, lewatkan 4. Atas ke bawah, lewatkan 5. Cukup. Sisi sebaliknya. Tangan kanannya memegang bagian tubuh sebelah kiri sampingnya. Dari atas di slide ke bawah, lalu dibawa ke hip flexornya. 1, 2,
3, 4, 5. Kenapa di elus sebelah sini, sebelah samping sini dia berhubungan sama meridian empedu. Kemudian di groin sini, di hip flexor sini, dia berhubungan sama liver, ya, meridian liver. Nah, enaknya kalau kita kerjain meridian liver, bonusnya kita juga biasanya bisa menstimulasi untuk ginjal, juga limpa, ya, bonusnya itu. Efek sampingnya mungkin kalau terjadi, kalau teman-teman jadi sering beser atau pipis atau buang air kecil, itu salah satu efek sampingnya, ya. Oke. Nah, tadi kita udah lurus kanan kiri yang 5 kali. Kalau sudah kita bikin, masih ingat yang ini hinge, ya. Oke. Nah, habis yang hinge tadi, sebelum kita hinge, teman-teman kita mulai menggerakkan tangan. Tangannya dari posisi ini, kaki ditekuk sedikit, dibawa putar masuk ke arah dalam, dibawa ke depan, kayak narik piring, ya. Dibawa ke samping lagi ke depan, ke samping, kayak narik piring, ya. 5 kali aja, ya, kayak narik piring. Ingat lututnya ditekuk. 2, terakhir 1, yes, ya. Nah, narik piring tadi sama yang hips maju mundurnya kita combine, ya. Itu juga nggak banyak-banyak, 5 kali aja, lakukan dengan nyaman, ya. Lututnya ditekuk, sekali lagi lututnya nggak boleh dikunci, tapi ditekuk. Perutnya juga diaktifkan, ya teman-teman, ya. Caranya adalah pada saat di sini waktu inhale, ya, di sini exhale dulu nih, bawa tangannya ke arah dalam, ya, bawa ke arah dalam sambil membungkuk. Waktu inhale, tulang ekor dorong ke depan, bawa tangannya ke atas. Exhale, tulang ekornya bawa ke belakang, tekuk lututnya, putar tangannya lagi. Mudah, ya, kayak narik piring sambil melakukan hipsnya dibawa ke depan dan ke belakang. Lakukan 5 kali aja, teman-teman. Inhale di sini, exhale waktu turun. Inhale, exhale, ya. Kalau lagi dari samping, tekuk lututnya di sini, exhale. Inhale, exhale. Perhatikan saya menekuk lutut, ya. Inhale, exhale, inhale, exhale, ya. Lakukan 5 kali. Lumayan panas. Kenapa sih kita perlu melakukan pergerakan yang tadi untuk pemanasannya? Sebelum kita menstimulasi tubuh, ada baiknya kita membuat tubuh kita agak sedikit lebih hangat. Pergerakan yang menggunakan hampir seluruh persendian kita. Tadi kan pergerakannya hampir seluruh persendian kita bergerak dan memiliki gerakan yang kita bilang spiral, ya, ada putarannya, ada flowingnya. Itu dia mengaktifkan peredaran darah menjadi lebih hangat. Kalau peredaran darah lebih hangat, nanti pada saat kita menstimulasi organ dalam, ya, akan lebih mudah, teman-teman. Oke. Tadi sudah kita lakukan pemanasannya. Kita mulai masuk ke yin pose. Udah siap, ya? Oke, pose pertama namanya dragon. Ya, jadi kalau mau mudah, cara patokannya adalah, ya, dari posisi seperti ini, dari posisi berlutut begini, ya. Kakinya yang sebelah kanan, bawa ke depan seperti ini, ya. Kemudian kalau misalnya lututnya yang kiri bisa lebih mundur, silahkan mundur ke belakang seperti itu, ya. Ya, kakinya boleh 15 derajat ke samping. Kalau sanggup agak sedikit lebih ke arah sebelah kanan, silahkan lakukan seperti itu, ya. Kita diam di sini, atau sikunya boleh turun ke bawah, ya. Kalau dilihat dari samping, sisi yang samping satu lagi, ya, kakinya dibawa ke depan, lututnya ditaruh di bawah, ya. Kalau nggak nyaman lututnya di bawah, ganjel, ya, pakai bantal boleh, digulung juga matrasnya silahkan. Pakai apapun yang bisa ngeganjel lutut boleh, seperti ini. Atau kalau nggak, sikunya turun seperti ini. Kita bikin gecko, ya, atau downward dragon. Yang merasa kurang boleh nanti geser sedikit ke arah sebelah ke
kirinya ya. Siap, oke. Kita bikin untuk yang kaki kanan di depan dulu ya teman-teman. 3 menit aja di posisi ini. 3 menitnya dari sekarang ya. Buat yang sanggup makin turun silahkan turun aja. Tapi kalau nggak sanggup jangan dipaksakan ya. Tangannya boleh agak lebih tinggi dulu nggak apa-apa. Ya kalau pahanya mau sedikit agak dibuka boleh. Selama arah tekukan lututnya sejajar dengan jari kaki yang sebelah kanan. Oke. Dinikmatin aja di sini. Dilakukan senyamannya ya, bukan perkara harus sampai di bawah, enggak. Kalau nggak nyaman di sini, belum bisa di sini nggak apa-apa. Bisa agak lebih tegak atau mungkin sedikit lebih maju untuk ke kiri ya, di belakang ya. Boleh nggak apa-apa di sini. Ya. Ingat di sini tidak boleh terlalu membebani di bagian lututnya, tidak boleh terlalu membebani bagian tangan ya. Tangannya juga mesti relax aja. Perutnya juga taking over aja perutnya ya. Teman-teman masih ngerasain stretching kira-kira di bagian groinnya ya, hip flexornya atau paha depan kiri juga buat beberapa orangnya sampai ke hip flexor kiri yang di belakang, kaki belakang. Kalau kaki depannya kira-kira ada di sebelah sini rasanya ya. Saya pakai sisi sebelahnya biar kelihatan. Jadi sebelah sini teman-teman. Rasanya di sini. Kalau dari depan boleh begini kira-kira. Ini di sini rasanya ya. Kalau di belakang terasa nggak apa-apa ya. Dia bonusnya ada di sini. Yang penting arah jari kaki jangan dibawa ke depan nih, agak sedikit ke samping gitu. Nah, jadi gitu. Di sini. Yang bisa ya. Mungkin beberapa orang ada yang, oke, bisa tiduran. Silakan tiduran nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa nggak apa-apa, di sini aja is completely fine. Di situ aja, ya. Kalau mau ditambah agak lebih gaya, mungkin pakai dragon twist juga boleh. Ya, silakan. Mana yang mau dilakukan? Matrasnya kenapa, Mbak Helena? Mbak Endang, halo, udah join. Punggung kaki yang belakang nggak nempel ya mas? Nempel boleh, enggak juga nggak apa-apa. Depan belakang berasa Mbak Yosa, ya oke. Belnya udah berbunyi ya. Bangun dulu Bang Blang. Oke. Duduk dulu biasa. Aduh, rebound dulu ya. Jangan buru-buru. Take your time. 1 menit. Kemarin dia nanya kenapa sih reboundnya mesti 1 menit. Sebetulnya kita memberikan waktu yang cukup untuk peredaran darahnya mengalir ke bagian yang tadi kita stimulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma 30 detik kayaknya masih kurang. Jadi ya sudah, kita bikin 1 menitan aja ya. Gitu. Sambil lumayan menyapa-nyapa teman-teman yang tadi udah ini. Mbak Lisa tadi komen oranye ya, oke, orange. Ya hari ini saya pakai orange biar kelihatan Mbak. Pedas, aduh boleh minum kalau pedas ya. Siapa tuh Melibe gobios? Belum sudah gobios? Iya saya udah gobios. Kofang dari Malang. Terima kasih Kofang udah join. Susi, halo Mbak Susi. Mbak Taya, benar-benar. Anginnya keluar terus Mbak Taya, nggak apa-apa. Oke, waktu reboundnya udah kelar, kita bikin untuk sisi yang sebelahnya ya, kaki kiri ya teman-teman. Silakan. Ya, dari posisi berlutut seperti ini, kaki kirinya bawa ke depan, lutut kanannya boleh ke belakang kalau nyaman. Kalau enggak ya di situ aja. Posisi ini aja. Yang penting target areanya adalah bagian groin kiri ya teman-teman, sebelah sini ya. Mesti kerasa.
Terus kalau misalnya bisa turun, lebih turun, silahkan turun. Ingat ya, jari kakinya 15 derajat ke samping kiri. Kalau pahanya agak mau dibuka sedikit nggak apa-apa, rasanya juga nyaman kok di sini. Ya, buat beberapa orang yang rasanya pengen bisa tiduran, mau tiduran. Silakan yang mau tiduran. Ya. Sebelum saya diomelin netizen, timernya saya nyalain ya. Kita mulai dari sekarang. Oke. Kamu telat nih, siapa yang telat itu? Boleh minum nggak kalau terasa haus? Boleh, kalau mau minum silahkan. Kalau masih bisa tahan, minumnya setelah puasa ini ya. Kalau tahan, kalau nggak tahan ya sudah minum aja. Cevi, halo Cevi dari Makassar udah join ya. Terima kasih. Bali, Geriono Andriado, kelihatan dari Andriado ya. Oke. Mas David, matur nuwun, sudah mampir. Ricky, pedas mulu Rick. Teman-teman bilang bahwa ini kayaknya interaktif ya, karena sambil ngobrol melalui chat ya. Ya mumpung asananya masih bisa ditahan dan masih bisa pegang handphone mungkin ya sambil pegang, sambil nge-text atau mungkin menceritakan sensasi yang dirasakan di badannya boleh, silakan. Mereka nggak mau ikutan, nggak apa-apa kan, nggak bisa dipaksain. Nanti kalau mau juga dia join. Mbak Iva dari Solo. Mbak Tina, ini sama dengan lizard pose ya? Iya, namanya mirip-mirip lizard lah, makanya ini bilangnya bagi gecko ya. Lizard pose. Lutut kanan boleh diganjel, boleh. Lutut belakangnya boleh diganjel, nggak apa-apa. Yang ini cuman kaki depan yang terasa ya, nggak apa-apa Mbak Yusa. Hari ini mungkin kaki kaki kanannya lebih pengen diperhatikan, silakan. Mas Budi, gurih-gurih nyoy, ya begitulah Mas. Kaki kanan dan kiri beda, iya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita kadang-kadang suka tidak memperlakukan dengan sama ya kanan dan kiri tubuh kita. Mbak Ratna Ayu, kanan nggak sesakit ini, nggak sesakit kiri ya. Hani dari Bali, welcome Hani. Laurencia Yeni, ya ini pertama kali join, silakan. Laurencia Yeni, silakan. Anas sudah join, thank you Anas. Pakai bolster boleh nggak ya? Boleh, pakai bolster boleh. Cuman malam ini memang tidak ada props yang kita pakai. Kaila, salam dari Kendari. Bahu juga terasa ya, karena bebannya terlalu taruh di bahu kali Mbak. Bahunya mesti agak lebih rileks kali ya. Berapa lama? Oke, udah bunyi belnya. Lumayan rasanya. Pelan-pelan ya bangunnya ya, take your time. Lutut belakang maju-majuin dulu sebentar. Garing kaki depannya dibawa mundur. Terus duduk, lurusin kaki. 1 menit kita resting. AC matikan atau nggak apa-apa pakai AC. Terima kasih banget. Yang nyaman aja sih Mbak Vivi. Kalau mau nyalain AC ya jangan terlalu dingin aja. Ya. Tiduran boleh. Kalau mau reboundnya savasana sebentar boleh. Savasana 1 menit ya Ki. Silakan Ki. Fitri panas. Oke, nggak apa-apa ya panas. Mas Ari kok lama? Udah kok, ini udah rebound kan? Belajar sabar nih saya, betul. Kalau di yoga memang kita paling penting tuh belajar untuk sabar. Ya. Bagian sini tadi saya bilang dia ini target areanya untuk tadi meridiannya adalah hati atau liver ya. Jadi ini yang kita kerjain dan bonusnya kita juga menstimulasi untuk ginjal dan juga limpa ya. Selamat malam, ya. Ada nomor teleponnya tapi nggak ada namanya.
Oke, Mbak Eli udah join. Halo. Buang-buang angin terus, nggak apa-apa. Belajar sabar ya Mbak Santi ya. Sip. Baru nih ikutan squatnya dulu ya. Iya nggak apa-apa Mbak Iwan, please join. Oke, posisi berikutnya. Setelah tadi kita bikin gecko, kita mau bikin adalah half dragonfly dengan side stretch ya teman-teman. Nah caranya adalah kita mulai dengan sisi yang sebelah kanan dulu ya. Oke. Kaki kirinya boleh ditepuk aja nih, dekat-dekatin ke perineum ya. Seperti ini ya. Kemudian kaki kanannya boleh agak sedikit lebih lebar, senyamannya saja. Beberapa orang ada yang cukup fleksibel sehingga dia bisa di samping banget. Tapi beberapa orang dia cukup agak sedikit ke depan, nggak apa-apa. Ini yang cukup nyaman untuk dilakukan. Nah, target areanya sama ya, tetap di bagian sini yang sebelah kiri, groin kiri, dan ada tambahannya samping, sisi samping kiri ya. Nanti tangannya boleh aja buat menyandar seperti ini, tangan kirinya boleh dinaikin kalau nyaman. Kalau enggak ya udah cukup nyandar seperti ini ya, atau dibawa ke belakang tangan kirinya silakan. Yang mau ditajam boleh tangan kirinya di side stretch di samping kuping ya. Kalau di sini terlalu mengganggu buat bahunya, boleh turunin ke belakang, nggak apa-apa. Yang penting turun, yang bagian sebelah ini yang mestinya ketarik ya. Yang sanggup tangan kirinya boleh pegang kaki kanan, boleh seperti ini. Nah seperti itu boleh ya. Target areanya satu ini paling lumayan, sama sedikit di sini ya. 3 menit aja boleh ya teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Nah si hati atau liver itu diistilahkan sebagai pabrik kimia dari tubuh kita ya, karena hampir semua enzim yang dibutuhkan oleh tubuh dia yang ngatur tuh si liver ya. Fungsi livernya itu cukup lumayan krusial, apalagi kalau teman-teman memiliki aktivitas yang banyak gitu ya. Nah ketika kita beristirahat itu liver dia nyimpenin darah kita. Begitu kita beraktivitas, nah liver mengalirkan darah dan mengalirkan glikogen yang dia diubah menjadi glukosa sebagai energi atau bahan bakar tubuh untuk beraktivitas, dan itu disebarkan melalui darah gitu. Jadi kalau kita, ya makanya kalau orang-orang yang over aktivitasnya, nggak berhenti-berhenti, nggak istirahat-istirahat, biasanya livernya kena duluan ya. Nah yang paling kelihatan adalah biasanya bola matanya menjadi agak kekuningan tuh, jadi kayak kena penyakit kuning ya. Itu tuh wah menandakan bahwa oke, kita terlalu lelah tuh, tubuhnya butuh istirahat yang cukup. Senyamannya saja ya. Seandainya begini nggak bisa, boleh seperti ini aja, nggak apa-apa kok. Yang saya bilang tadi ya. Misalnya tadi udah paling maksimal, udah mentok, ternyata aduh gila nggak kuat, dikurangin, sudah relax aja di sini, completely fine. Ini yang jadi tarikan fokusnya ya, ini sama sini sedikit ya. Ini half dragonfly dengan side stretchnya. 1 menit lagi bertahan di posisi ini teman-teman. Nggak bisa nyampe tangannya nggak apa-apa, nggak penting kok nyampe tangannya ya. Ini nggak penting banget nyampe tangannya, boleh pilih yang nggak nyampe, boleh cuma seperti ini nggak apa-apa. Nih gaya sedikit begini boleh loh, nggak apa-apa ya. Begini juga ketarik ke tangannya di sini, tangannya sini. Mbak Tina lagunya enak ya, nanti kalau mau di share kok, tenang aja. Oke, bangunin pelan-pelan. Aduh.
Kaki kanan flex boleh, relax juga nggak apa-apa. Oke, lurusin kakinya pelan-pelan ke depan. Kita resting dulu, rebound 1 menit ya. Kalau dibantu handuk tangannya boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Senyamannya aja ya. Cuma memang kali ini malam ini saya berusaha untuk tidak pakai prop sama sekali untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin belum invest props di rumahnya ya. Mungkin tinggal di studio atau bagaimana. Kita lakukan dengan tanpa props malam ini. Halo Novi, udah join? Oke. Mbak Oci, lalu sendawa, iya. Ada anginnya yang keluar ya, oke. Mbak Rini, Rawamangun, udah join? Sip. 20 detik lagi kita rebound. Sendawa terus, Jocelyn, iya nggak apa-apa. Ya. Mbak Andi ini nyaman banget ketarik-ketarik ya, lumayan memang stretchingnya malam ini ya. Mas, bokong kiri naik sedikit nggak apa-apa Vi, is completely fine. Oke, sekarang kita bikin untuk kaki kanannya ditekuk ke arah dalam, kemudian kaki kirinya dibawa ke samping. Sesi pertama efek berdahak-dahak, sesi kedua buang angin. Ya, begitulah. Nah, kayak tadi ya, kakinya relax aja. Tangan kirinya juga relax aja. Kalau mau menopang sedikit nggak apa-apa. Kalau mau agak gaya di stretching ke samping seperti ini boleh. Atau sikunya ditekuk sedikit kayak awal tadi ya. Atau buat beberapa orang yang nyampe boleh pegangan ke arah kaki. Kalau nggak nyampe nggak apa-apa. Senyaman-nyamannya ya. Pilih posisi yang cukup nyaman untuk dilakukan bagi teman-teman. Karena kita akan menahannya 3 menit. Ya. Dari sekarang. Nah, di yin paling penting adalah kita belajar untuk diam dan mendengarkan tubuhnya. Sambil mengira-ngira apakah stretching ini cukup buat saya untuk ditahan agak lama, atau stretching ini memang perlu dikurangi rasanya. Bahkan buat beberapa orang rasanya ini kurang kerasa ya, mungkin. Kalau misalnya belum kerasa, boleh agak sedikit twisting ya di bawah bahunya yang kanan agak ke belakang sedikit. Lakukan mana yang cukup nyaman dan bisa ditahan cukup lama, 3 menitan. Kalau kaki kirinya mau flex boleh, mau pointing juga boleh, silakan. Mau relax juga nggak apa-apa. 2 menit lagi di posisi ini ya teman-teman. Ditahan dulu. Mohon maaf kalau saya agak diam karena saya lagi menikmati pose saya. Enak banget di posisi ini ya buat saya. 1 menit lagi ya teman-teman. Sekali lagi diingatkan yang untuk bagian samping itu untuk meridian empedu, dan kalau terasa agak sedikit sebelah sini dia ada untuk bagian liver, ginjal, dan limpa ya. Jadi malam ini kita sekali lagi diingatkan bahwa kita mau menstimulasi liver atau hati ya. Kalau livernya sehat, biasanya organ yang lain juga akan ikutan imbasnya menjadi agak sedikit lebih baik metabolisme tubuhnya ya. Oh ya, mungkin kalau lagi ngejalan empedu kadang-kadang suka bikin mahnya agak mual. Kalau mual langsung berhenti posenya, duduk tegak dan lurusin kaki ya, di stop pose, jangan dipaksakan. Oke, cukup inhale tegak badannya pelan-pelan. Oke.
Oke, enak banget ya rasanya. Bawa kaki kiri ke depan, bawa kaki kanannya lurus ke depan. Kita rebound 1 menit dari sekarang. Enak banget ya, betul, saya setuju, enak banget. Aduh. Di save boleh? Enggak, boleh nanti di save ya. Kalau misalnya agak kelewat, baru join barusan, biasanya saya save di YouTube ya. Nanti besok atau lusa saya akan share linknya ya. Lebih berasa bagian sisi kanan, iya nggak apa-apa Mbak Uji ya, memang kadang-kadang kanan kiri agak berbeda. Mbak Maya, iya enak banget, betul. Jadi ngantuk buang angin Mbak Yusuf. Langsung sendawa Mas, iya nggak apa-apa. Mbak Andi Hera, nomor say hi, halo Mbak Andi. Asam lambungnya malah lebih stabil Mas. Oh iya yang tadi Cilinda ya. Tadi asam lambungnya lagi kumat, tapi ini malah bikin stabil, bagus ya. Ya nggak apa-apa. Kita terusin kalau gitu latihannya ya. 1 menit udah beres. Kita menuju pose berikutnya ya. Tadi kita sudah lakukan half dragonfly with side stretch ya. Sekarang kita akan bikin namanya butterfly. Butterfly ini sederhana banget teman-teman. Jadi telapak kakinya ketemu, terus ditarik seberapa dekat, senyamannya teman-teman di situ. Mungkin ada yang nyaman dengan dekat. Jadi si tumitnya dengan perineum atau bagian selangkangan agak lebih dekat. Ada yang nyaman begitu. Tapi kalau misalnya lututnya jadi sakit, jangan dipaksakan. Beberapa orang masih ada yang seperti ini, masih agak lebih tinggi misalnya. Jadi seperti ini, nggak apa-apa. Nyaman aja, diam aja di situ. Ya. Buat beberapa orang yang turun, silakan turun. Ya. Target areanya ini. Sini nih, hip flexor ya, groin. Lagi-lagi di situ. Kalau ternyata di sini, kagak ada rasanya. Misalnya nggak ada rasanya di sini, boleh. Kakinya dibuka sedikit seperti ini, terus baru turun. Gak apa-apa. Ya, dipilih aja mana yang mau dilakukan. Silakan. Yang ini lebih lama ya teman-teman. Kalau yang tadi cuma 3 menitan, ini maunya 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nah ngomong-ngomong tentang liver itu ternyata kalau misalnya kita mengkonsumsi kadar alkohol yang terlalu berlebihan atau obat-obatan yang terlalu berlebihan, membuat fungsi livernya jadi bekerja sangat berat. Nah kalau fungsi livernya terlalu berat, sel-sel di dalam liver dia tidak bisa regenerasi dengan baik. Nah sel-sel aktifnya bisa jadi mati dan tidak regenerasi atau tidak terrehabilitasi dengan baik. Sel-sel tersebut nanti digantikan oleh lemak dan jaringan scar tissue atau jaringan luka begitu. Nah itu yang menyebabkan kayak fatty liver atau nanti ke arah cirrhosis. Kalau sudah sampai cirrhosis menyebabkan organnya gagal bekerja ya. Nah kalau sudah gagal bekerja, otomatis yang paling kerasa pertama adalah toksin atau racun-racun tubuh yang seharusnya dia detoksifikasi oleh liver tidak bisa dikeluarkan dari tubuh ya. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki gejala cirrhosis kulitnya jauh lebih gelap dari biasanya gitu ya, karena racun tubuh toksinnya sudah menyebar. Nah itu cirrhosisnya sudah cukup parah begitu. Terus kalau udah di tahap begitu ya memang agak berat karena penyakit di liver ya tadi, kalau nggak hepatitis ya cirrhosis. Nah itu biasanya orang-orang yang tadi konsumsi bahan-bahan kimianya terlalu berlebihan dan kurang istirahat ya.
Oke, kalau kamu hamstringnya yang sakit, Karin, kalau misalnya hamstringnya tak sakit, kaki boleh dibuka begini nih. Jadi telapak kaki menghadap ke depan. Lakukan seperti ini. Kayla, pose ini bikin nyaman di lower back. Iya, oke. Baiklah, ini semi workshop penjelasannya detail banget. Gak apa-apa ya Woro, sekali-sekali ya. Oke, nanti kalau mau yang nggak semi workshop, boleh kita bikin yang full workshop tentang itu. Boleh sambil merem, boleh Mbak Siti Suparti, silakan. Kalau mulai mual, Mbak Dia Puspa mulai mual, tegak badannya, sudah diam saja. Pas tutup nggak ada lagi berasa, justru udah dibuka, pas tutup nggak ada ya, justru udah dibuka. Pas tutup nggak ada rasanya. Kalau ditutup ya, terus kakinya agak jauh, gimana? Karin, segini oke? Mbak Nuri Hapsari penjelasannya detail. Terima kasih Mbak, nyontek juga kok. Studio Mbak Ani ya, studio senam AJ dari Sukoharjo. Kapan Mas mau workshopnya? Siap Mbak, setelah corona berlalu kita bikin workshopnya ya. Mbak Rini setuju kayak workshop. Siap Mbak Rini. Mbak Fitri enak banget ya, tahan ya. Sedikit lagi Mbak. Mbak Fitri, sorry. Ini teman-teman nanti komen beneran yoga atau enggak ya. Dari sini saya nggak bisa lihat sih Mbak Sri, cuman kalau teman-teman sambil menunggu posenya sambil main handphone, ya sudahlah, saya tidak bisa ngomong apa-apa, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya memang fokus sama instruksi saya dan mendengarkan tubuhnya itu jauh lebih baik ya. Tapi kalau kita sambil ada sedikit kesibukan yang lain, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Mas, untuk sakit ambeien ngaruh nggak ya? Oke, itu PR buat saya belum paham tuh sakit ambeien apakah ada relasinya dengan ini. Nanti saya cari tahu jawabannya ya, tapi saya malam ini tidak bisa jawab itu. Terima kasih pertanyaannya Mas. Mbak Riani, selamat bergabung. Oke, tegakin badannya biar sudah berbunyi. Rapin pahanya pakai tangan. Aduh, baru dilurusin kakinya. Resting 1 menit ya. Nah, kadang-kadang sensasi tarikannya, sensasi tekanannya buat beberapa orang agak berbeda. Beberapa orang ada yang kerasa banget, ada yang kerasanya biasa aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin malam ini kerasa, tapi mungkin besok pagi kalau kita ulangi lagi pose itu mungkin nggak kerasa apa-apa. Nah, tarikan atau tekanan yang berada dalam tubuh itu terpengaruh juga dengan apa yang kita lakukan di hari ini. Apa yang kita konsumsi pada hari ini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Jadi pikiran dan emosi kita sangat mempengaruhi tubuh kita. Nah, dalam hal ini yang berkaitan sama liver, itu emosinya. Oke, siap-siap dengerin. Saya kecilin nih suaranya. Emosi yang berkaitan sama liver adalah anger atau kemarahan. Nyalain lagi musiknya. Jadi kalau kita susah mengungkapkan amarah, waduh, amarah harus diungkapkan dengan cara yang baik. Kalau marah-marah banget orangnya, livernya juga kena. Tapi kalau yang dia mendem banget, mau marah tapi dia pendam saja, livernya juga kena. Ya. Jadi emosi kita harus dijaga untuk tetap seimbang atau netral biasanya. Oke, sudah butterfly. Kita siap-siap untuk pose berikutnya. Oke, pose berikutnya. Ini salah satu pose yang saya suka banget. Ya. Oke, namanya adalah shoelace. Jadi posisi kakinya saya agak majuan nih, teman-teman. Ya, jadi posisi kakinya agak ditumpuk ya. Shoelace begini. Beberapa orang agak susah nih untuk nyampe ke bawah, nggak apa-apa. Misalnya, Mas gue cuma bisa begini, nggak apa-apa, sini aja. Agak turun sedikit nggak apa-apa. Ya,
Kalau terlalu susah, opsinya adalah seperti ini. Ya. Jadi kaki kirinya masuk di bawah, di dalam, lutut kanannya kayak begini, lalu turun ke bawah. Ya. Atau mungkin agak sedikit lebih ke samping gitu. Ya. Jadi yang paling gampang untuk shoelace-nya, jari kakinya masuk ke dalam, kemudian kaki yang sebelah kanan agak sedikit ke depan, lalu agak turun ke bawah. Beberapa orang ada yang cukup merasakan untuk dia sedikit lebih ke samping gini, buat. Target areanya ada di bagian bokong ya, rasanya pengen dibokong. Ya, kalau yang ini khusus buat teman-teman yang rasanya nggak sanggup untuk menumpuk kaki, ini nggak nempel ke bawah nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang sanggup menumpuk lutut kakinya, antara betis dengan betis ya, tulang kering dengan tulang kering, dia bertumpuk seperti ini. Jangan menggunakan punggung kaki, tapi ankle kakinya yang diawatkan dari paha. Terus dia seperti ini. Dan kalau sanggup turun di sini, ya. 3 menit aja ya teman-teman di posisi ini. Kita mulai dari sekarang. Mbak Mawar, pose yang ini aku nggak berasa apa-apa. Oke. Buat yang nggak berasa apa-apa, fokusnya boleh apakah dia makin rapat. Jadi lututnya makin deket nih, tapi telapak kakinya ke samping ya Mbak Mawar. Cobain deh. Jadi lututnya makin dekat, tapi telapak kakinya ke samping. Tidak dibawa ke belakang, dibawanya ke samping. Lalu begini. Ya, cobain Mbak Mawar. Mbak Mawar terlalu lentur, ya bisa jadi. Oke, Mbak Marlina Jenny, aku nggak rasa apa-apa nih, nggak apa-apa. Mau dicoba yang agak sedikit lebih tajam, lututnya dia ditumpuk di sini. Ya, seperti itu. Bokong kanannya ketarik ya Mas, ya. Bokong yang belakang, ini kebetulan saya bikinnya yang sebelah kiri duluan ya, karena saya mirroring. Tapi kalau Jocelyn bikin yang kanan dulu nggak apa-apa. Bokong yang tumpukan kaki di atas yang dia kerasa duluan ya. Oh, ini celananya nyaru sama matras ya, jadi nggak kurang kelihatan detailnya. Oke. Thank you inputnya. Ya, ini kalau bisa saya di ini model kaki begini teman. Nah, ya, paha dan pantat yang di atas terasa banget ya, pedas betul. Pagi-pagi yoga sudah join. Warnanya sewarna sama matrasnya. Oke, siap. Oke. Kemarin sebenarnya pakai celana yang merah diprotes ya. Nggak diprotes sih, diperhatiin banget. Sekarang ternyata nyaru sama matras yang warna itu. Oke. Understand. Terima kasih Mas Bani. 1 menit lagi ya. Badannya nggak bisa maju nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, di sini aja nggak apa-apa kok. Agak duduk tegak juga nggak apa-apa. Debbie Nasta udah join. Halo Deb. Pakai pink Mas. Pakai pink, baik. Ditampung idenya pakai pink. Baru kerasa mual Mas. Oke, kalau mual stop ya Mbak Fitri, tegakin badannya, jangan dipaksakan. Diam dulu. Silakan. Maaf Mas, netizen memang rewel, nggak apa-apa. Resiko jadi ini diprotes netizen nih. It's completely fine. Baru join langsung ikut aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Mbak Ayu, please join. Yang kerasa di mananya ya, harusnya di bokong dia Mbak, bokong yang kakinya di atas. Saya nggak sanggup Mas, nggak apa-apa, istirahat dulu, lurusin kakinya. Oke, sudah cukup, lurusin kakinya. Ini apakah shoelace atau square Mas Ari? Ya, namanya mirip-mirip lah ya. Kalau ini adalah open shoelace, kadang-kadang bisa dibilang square. Ya kita ya. Jadi kalau nama-nama kadang-kadang penamaan terserah kita, tapi yang penting posenya dan target areanya mirip-mirip. Ya. Resting dulu. Yogi Jen, karena netizennya Yogi ya. Bokong dan paha kerasa, iya nggak apa-apa. Itu yang mau dicari ya. Oke.
Kesemutan kaki yang di atas, sedikit kesemutan, memang sedikit pen, betul. Lurusin kakinya, biarin darahnya mengalir lagi. Resting dulu sebentar ya. Mas, maaf, tas hitam, celana hitam, jadi nggak kelihatan pose kakinya. Oh iya nih, mohon maaf ya. Sebetulnya celananya warnanya abu-abu, cuman memang agak nyaru dengan matrasnya yang hitam. Gitu. Next time kalau pakai celana agak gelap, saya ganti matras yang agak terang ya. Siap. Mbak Taya setiap selesai pose pasti dah berdahak. Oke. Semangat Mas, kata Mbak Oci, terima kasih. Sendawa ya, maksudnya Mbak Taya, bukan berdahak ya. Pedas cabai 10, masa sih cabainya 10? Bobby kesemutan, nggak apa-apa Bob. Mbak Saski sendawa, iya ya betul. Yuk kita bikin untuk kaki yang sebelah kanan ada di atas ya. Saya mirroring, sekali lagi saya mirroring. Mau bikin yang square, katanya tadi kata kita square betul, namanya kadang-kadang dibilang sebagai square atau dibilang sebagai open shoelace ya. Ini adalah tight shoelace ya. Tight shoelace gomukasana kalau bahasa Sanskritnya. Kalau kita di yin kita bilangnya sebagai shoelace ya. Kalau yang nggak berasa boleh ini di seperti ini ya. 3 menit ya teman-teman. Oke, namanya adalah Yogi Jen ya, Yogi Jen bukan netizen. Oke, baik Yogi Jen, siap. Linda, Yogi Jen, Yogi Ganjen, ya ampun, enggak begitu Linda, begitu Linda. Ankle-nya harus di atas lutut yang berlawanan kan Mas Ari, kalau bisa. Di sini, kalau bisa, ya ankle sama lutut. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, ya yang bisa aja dilakukan, gitu. Ya ini Maulani, enak-enak nikmat, sakit begitu bokongnya ya, semakin nyenyak nih kayaknya tidur nanti malam, terima kasih. Kalau ada yang sakit di lutut, oke. Kalau ada yang sakit di lutut, pose ini kita ganti yang tadi, seperti ini. Jadi kakinya masukin nih, kaki kanannya, jari kaki kanannya dekat-dekat sama lutut kiri. Kaki kirinya, jari kaki kirinya menghadap masuk ke depan, ya. Kemudian kita turun. Double pigeon, bukan gomukasana. Ya, kakinya double pigeon, bukan gomukasana atau square katanya. Ya, pose ini namanya apa? Pose ini kalau saya sih bilangnya sukanya open shoelace. Beberapa orang akan menyebut ini sebagai square juga, bener. Ada yang bilang sebagai square. Kalau bahasa Sanskritnya adalah Agni Stambasa atau fire long pose. Sakit di ankle kiri bos, kakiku emang bermasalah di kiri. Oke, kalau sakitnya di ankle, pakai yang ini aja Gayo, jangan dipaksain. Ya. Oke, Jenny sakit yang kanan. Ya, yang kanan lebih sakit, nggak apa-apa. 1 menit 10 detik lagi. Kok monsteranya berkurang? Monsteranya agak sedikit offset dari kamera yang ini karena kita pakai 2 kamera, satu lagi. Itu settingannya buat monsteranya, buat settingan kamera satu lagi ya. Lebih sakit yang ini dibandingin yang sebelumnya. Iya, nggak apa-apa Mas Aski. Kenapa Mas kebanyakan sendawa? Mungkin tubuhnya sedang bereaksi dan membutuhkan untuk mengeluarkan angin dari tubuhnya ya. Riza Maulana, keganjal perut sama bos, kita juga keganjal perut nih. Dicoba disikat sedikit masuk ke perutnya. Eci yang kanan lebih sakit, nggak apa-apa Eci ya. 27 detik lagi, bertahan sebentar. Aku berasanya dipanggul. Ya, nggak apa-apa ya, keras nih. Haus, nanti habis ini boleh minum, Mbak Oci. Ya, spine-nya tetap memanjang, Mas. Boleh memanjang, boleh agak rounding. Nggak apa-apa, sama-sama aja. Punggungnya jadi hangat nih, betul. Karena memang fire lock. Ya, oke, cukup. Dah, resting. Aduh. Yes. Sudah selesai posenya, gampang banget kan? Pose terakhir adalah Savasana. 3 menit aja kita tiduran Savasana ya. Savasana ini penting banget teman-teman. Hanya di posisi yang berbaring begini ya, kita mengizinkan
seluruh organ tubuh kita agak sedikit tenang, agak sedikit diam. Karena kalau kita lagi berdiri, itu organ-organ kita mempengaruhi satu sama lain, sehingga agak susah untuk dia diam atau resting. Tapi kalau di posisi tiduran seperti ini, ya jantung kita bekerja nggak terlalu berat, paru-parunya juga nggak terlalu berat untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Jantung juga memompa darahnya juga nggak terlalu berat. Nah, liver pun dia tidak bekerja terlalu berat, ya, sehingga toksinnya agak gampang nih kalau posisinya tidak terpengaruh gravitasi seperti ini, agak sedikit lebih lancar nih peredaran darah tubuh kita. Ya, jadi relax aja dulu sini 3 menit aja di posisi ini. Oke, dinikmati posisinya. Saya akan ganti lagunya. Savasana adalah pose yang teman-teman jangan di skip ya, harus dilakukan setiap selesai latihan apapun, penting banget. Karena jadi savasana kita bisa mengizinkan tubuh kita resting, mengizinkan distribusi energi yang kita tadi sudah kumpulkan melalui latihan kita bisa segera berjalan merata ke seluruh tubuh. Ini cuma sebentar kok, 3 menit cukuplah untuk membuat energi di dalam tubuh kita bisa terdistribusikan dengan baik. Terutama malam ini yang banyak kita stimulasi adalah bagian meridian hati dan meridian empedu ya. Meridian hati adalah pasangan dari meridian empedu, di mana meridian hati sifatnya dia yin, sementara meridian empedu sifatnya adalah yang. Sementara fungsi empedu dan fungsi lambung sedikit berdekatan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, apabila kita menstimulasi empedu, kadang-kadang lambungnya ikutan terstimulasi. Nah sekarang dalam savasana kita coba bawa fokus kita ke liver ya. Bagian dada kanan, bagian sebelah kanan dada kita, kira-kira di rusuk atau iga terakhir kita. Nah, liver terlindungi di situ. Diperhatikan betul-betul apa rasanya. Apakah ada denyutan? Apakah ada rasa sedikit setrum atau semut atau apapun itu sensasi dari titik di dada kanan kita, di iga terakhir atau di rusuk terakhir kita. Gunakan imajinasi kita, gunakan visualisasi kita untuk memberikan senyuman yang tulus untuk organ liver kita atau hati kita. Semoga liver kita atau hati kita berbahagia selalu ya. Sudah cukup savasananya, mulai bergerak-gerak jari-jari tangannya, jari-jari kakinya. Dirapatkan dulu pahanya, ditekuk lututnya. Dipeluk ke arah dada. Berguling,
Tidur miring di sebelah kanan, gunakan tangan kanan ya buat bantu kepala. Buka matanya perlahan sampai dia cukup stabil. Dorong pakai tangan kiri. Demikian latihan kita malam hari ini. Semoga liver kita bahagia ya. Semoga semuanya sehat teman-teman. Terima kasih. Namaste.